cek ini ya di presensi laptop saja. Okta ada lewat nih? Halo. Hadir gitu ya. Ibu. Kasyana Ratu Fadila. Hadir Ibu. Andi Jazulita Putri. Hadir Ibu. Rayhan Agustia. Hah? Ya, Rayhan Agustia. Enggak ada. Oh itu mulai kelas A ya, kelas B. Iya Ibu. Rayhan kelas kelas. Lupa ibu, Rayhan Agustia kelas B. Wisnu Murti. Bisa Ibu. Apa lo bulu tangkis? Bulu tangkis. Ya, yang suka olahraga itu ya. Iya. Berarti hanya Wisnu ya yang tidak hadir. Iya Ibu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Apa ya? Yang ada kaitannya juga dengan hal ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian, Teks penelitian tadi. teks. Observasi. Iya, dikit lagi. Hasil observasi. Iya, teks laporan hasil Observasi. observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu artinya? Kita masih ingat? Teks yang itu dari pengamatan. Ya, dikit lagi itu sudah benar. Ada yang menyempurnakan apa? Kaisha. Itu sudah lumayan benar itu jawaban Antica. Teks hasil laporan hasil observasi itu teks yang berisi pengamatan suatu objek atau peristiwa dan bersifat objektif gitu. Iya, terus tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, yang menjawab kepada Bu, silakan boleh. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi laporan tentang hasil pengamatan atau observasi yang berdasarkan terhadap suatu objek, fenomena, atau kejadian. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan ya. Tadi itu benar apa yang disampaikan teman-temannya. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang membahas tentang hasil dari penelitian yang dibahas secara objektif. Ini Bu salah bawa spidol dan sebenarnya kemana? Tidak apa-apa ya, kita tidak menggunakan papan tulis dulu. Ya, apa itu? Kita masuk ke materi berikutnya yaitu artikel ilmiah populer. Kalian sudah pernah mendengar belum artikel ilmiah itu apa? Atau artikel deh? Artikel itu yang itu ya Bu, yang tulisan semua yang isinya. Ya, itu boleh juga. Ada juga artikel yang ini, yang di majalah-majalah. Itu juga disebut artikel. Cuma yang kita pelajari kali ini adalah artikel ilmiah populer. Oke. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis teks artikel ilmiah populer serta mengidentifikasi ciri, struktur, dan tujuan komunikatifnya. Karena hari ini kita akan belajar tentang artikel ilmiah populer, materinya ini dekat banget nih dengan kehidupan kalian ya. Jadi semoga seru. Ini sangat sulit dan tidak ada speakernya ibu bingung. Ya itu kayak mana ya Bu? Nggak ada lagi kita Bu yang bawa spidol. Iya. Gelas itu ada nggak Bu gelas? Gue boleh dulu belajar ya. Ya. Pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Dari kalimat ini yang paling melekat di ingatan kalian apa? Ada tulis. Ada apanya? Jadi kalau misalnya artikel ilmiah populer itu dia Ibu kalau tahu Bu ada itunya. ya oke, itu apa? Kaisha, apa yang paling gampang diingat dari kalimat ini yang menunjukkan artikel ilmiah populer? Tulis dengan bahasa Indonesia yang ringan dan mudah dipahami. Oke, bagus. Atica ingin menurut berapa?
berisi suatu informasi dan menggunakan bahasa Indonesia yang ringan dan mudah dipahami. Oke, bagus. Lain kali fokus ya. Sebelum kita ke ciri-ciri, Ibu mau bertanya. Menurut kalian, kenapa artikel sains di internet itu lebih mudah dipahami daripada laporan hasil penelitian? Tidak tahu Ibu. Karena bahasanya ringan Ibu. Karena bahasanya ringan. Bagus. Karena apa aja Hica? Karena Hica. Bahasanya mudah dipahami Bu. Oke, mudah dipahami. Sebenarnya itu sama ya. Iya, Bapak. Karena tertuju Bu ke update Bu. Update tertuju untuk masyarakat umum, benar, semuanya benar ya. Jadi banyak pembaca atau penikmat yang suka membaca, mereka tuh menilai artikel yang diunggah di internet itu lebih gampang untuk dipahami karena bahasanya yang ringan. Yuk kita bahas ciri-ciri. Okta tolong dibaca Kak. Baik Ibu, ciri-ciri yang pertama, tulisan berisi informasi yang sifatnya ilmiah, dua, ditujukan bagi masyarakat umum, bahasanya mudah dipahami dan populer, diterbitkan melalui berbagai media massa, tulisan informatif dan aturan penulisan menyesuaikan media. Kita fokus yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Berisi informasi yang sifatnya ilmiah. Ada yang tahu apa sih itu ilmiah? Siapa yang ingin berpendapat? Apa itu ilmiah? Menurut kalian ilmiah itu apa ya? Ilmiah. Boleh, itu gaulnya boleh digunakan ya untuk searching. Baik, Bu. Ini Ibu agak sedikit cepat dan membahasnya karena setelah ini guru-guru akan rapat untuk membahas ini UAS. Apa jadi ini apa? Fokus ya Okta. Okta jangan buka buku Aisyah ya, nanti Ibu pindahkan ke belakang. Ya Ibu. Apa jika sudah ditemukan di gawain apa ilmunya? Dari Bu gawainya lagi selek. Apa itu nolai? Aduh, Okta. Masa di bahasa Indonesia bahasanya nolai? Apa? Kalau ada berikut Ibu. Belum bisa jebak. Lanjut. Artinya ilmunya itu adalah ilmu pengetahuan Ibu. Tuh. Saya tadi udah jawabin Bu. Tadi kan saya udah jawabin Bu. Emang iya Pak? Tadi. Saya mau. Boleh. Ilmu itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan mengikuti kaidah-kaidah keilmuan Ibu. Jadi tulisan berisi informasi yang sifatnya ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah dan sifatnya ilmu pengetahuan. Untuk supaya kita tepuk tangan dulu dong untuk kita ditujukan bagi masyarakat umum. Tadi sudah dibahas oleh Aisyah ya, karena ditujukan untuk masyarakat umum. Kok tadi saya pada Oh, bilang iya. Maaf ya Pak. Ibu nggak bagus ya. Ibunya tuh paham tuh, jadi nggak usah paham. Bahasanya mudah dipahami dan populer, tadi sudah juga dibahas. Diterbitkan melalui berbagai media massa. Itu apa Bu maksudnya? Media massa itu gawai ya? Di media massa itu dia bisa media massa itu ada namanya media cetak dan ada buku cetak. Kalau media cetak itu seperti majalah, kemudian koran. Kalau media non cetak itu seperti website, blog, tulisan informatif. Berarti kan menginformasikan ya. Aturan penulisan menyesuaikan media. Jadi kalau misalnya
Struktur itu ada judul, pendahuluan, badan atau isi, penutup. Judul tahu ya isinya apa kalau judul Okta? Judul artikelnya itu tergantung temanya. Ya, judul berarti menyesuaikan tema. Pendahuluan, kalau pendahuluan berisi apa nih, Ca? Kalau pendahuluan berisi apa? Awalan dulu. Ya, berisi bagian awal yang akan menjelaskan bagian isi secara umum. Kalau badan atau isi Okta yang belum jawab nih. Bagian isi. Kalau badan atau isi itu berisi isi. Bagian isi berarti menjelaskan inti pembahasan dari artikel. Penutup, kalau penutup berarti misalkan kesimpulan atau penyelesaian dari masalah yang ada di artikel. Nah, ini ada dua artikel yang berbeda. Boleh fokus ya. Coba ibu mau tanya, yang mana yang disebut dengan artikel ilmiah populer? Itu yang ini ya. Kalau yang sebelah sini berarti disebut artikel ilmiah apa? Demi. Apakah ciri-ciri tadi itu ada di dalam sini? Makanya kalian bisa mengatakan kalau ini artikel ilmiah populer? Ya, Ibu. Apa? Ada bagian pendahuluan dulu. Ayo, Bu. Mudah dipahami nantinya nih, Bu. Apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Semua bahasa Indonesia. Bahasa yang populer mungkin ya aslinya. Iya, Bu. Nah, dari kalau misalnya bagi artikel akademik itu mereka mempunyai struktur yang lebih rumit. Ini nih ada abstraknya, kemudian ada bagian ide atau pokoknya yang lebih perlu diperhatikan lagi ya. Baik, Ibu. Coba ibu kita tolong satu orang membacakan paragraf pertama dari artikel populer di atas. Di sini. Saya Bu. Oke. Pentingnya kesehatan mental di dunia kerja dan cara mengolahnya oleh Usaryani Adinda. Belakangan ini isu kesehatan mental sering diperbincangkan oleh banyak kalangan, salah satunya di dunia kerja. Di lingkungan kerja sendiri, kesehatan mental yang stabil dan terjaga akan semuanya karyawan yang bekerja dan produktif dalam hal bekerja. Hal ini didorong oleh perusahaan serta para atasan yang sportif dan apresiatif, sehingga para karyawan menjadi lebih semangat dalam mencapai target perusahaan serta menghidup ilmu dari pekerjaan yang dilakukan. Dari bahasa yang digunakan itu jelas lebih ringan dibanding kalau kita harus membaca bagian abstrak yang ada di artikel dunia akademik. Sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak, Ibu. Coba Ibu sekarang akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Tapi ini mungkin tidak akan selesai hari ini. Jadi teman sebangkunya saja. Okta karena Wisnu tidak hadir, tidak apa sendiri dulu ya. Jadi teman sebangkunya berarti Kaisha dengan Aditya, Okta dengan Wisnu. Bisa dulu. Oke. Ya, Ibu minta kalian cari perbedaan dari dua artikel ini.
dua artikel ini. Tidak apa-apa dulu. Kita mencoba saja ya. Ibu, waktu aku gabung terus dari Astagfirullahaladzim. Indonesia, kita maju. Ya kelompok satu maju, kelompok yang lainnya diam ya. Ayo maju. Coba kita mau lihat. Aku jangan main HP terusan. Iya bu. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Maidana Fadila. Saya izin bersendiri. Jadi menurut kami yang membedakan antara kedua artikel tersebut itu dilihat dari abstrak dan pendahuluannya. Kalau yang sebelah kanan ada abstraknya, sebelah kiri tidak ada. Dan yang sebelah kiri itu ada pendahuluannya, sedangkan yang sebelah kanan itu menggunakan abstrak. Kemudian sebelah kanan itu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan yang sebelah kiri tidak menggunakan bahasa Inggris karena tadi sudah dijelaskan oleh ibu dalam ciri-cirinya menggunakan bahasa Indonesia dan materi dan mudah dipahami ibu. Sedangkan di yang artikel akademik ini kan abstrak dulu baru pendahuluan, dan sedangkan di artikel yang populer ini tidak ada abstraknya, langsung ke pendahuluan. Terus mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bisa untuk masyarakat umum, tidak hanya akademisi saja. Ya, cukup. Baik, keluar dulu dong kelompok satu. Kalau masih tepuk tangan ibu. Ya nanti waktu setelah kelas kita tunggu ibu di ruang guru ya. Oke bu. Silakan dulu. Terima kasih. Itu sudah bagus sekali kalau kita sudah berani ya. Ini karena waktunya sudah mepet, juga sudah dihubungi dengan pola kurikulum ya untuk membahas tentang UAS. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nak? Cukup. Ya. Baik, sebelum pembelajaran selesai, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Saya sudah lama tidak ice breaking ya kan? Ya, semuanya boleh berdiri. Ya, kita ice breaking. Kata apa yang orang menentukan dari detik? Ya, semangat. Ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Ayo duduk lagi. Semangat. Oke. Jadi tadi ya kita sudah speaking di akhir, dan ibu juga sudah menyampaikan semua materi. Kalau juga tidak ada pertanyaan, mungkin untuk tugas minggu depan ibu minta kalian membawa satu contoh artikel ilmiah populer dan satu lagi contoh artikel ilmiah akademik. Kalian bisa cari artikel ilmiah akademik itu di Google Scholar ya. Jadi itu kalau kalian punya kakaknya yang sudah kuliah atau ibunya gitu kan yang paham tentang seperti itu, boleh mencari uang itu. Baik, kalian sudah mau selesai. Kita satu dari kalian untuk memberikan refleksi tentang pelajaran tari. Nanti cek ibu. Oke ibu. Karena aku tadi sampaikan yang aja ibu. Kayaknya ibu. Apa dulu? Jadi tadi ngobrol terus. Nah ibu. Sudah itu berikan ingatan masih ngobrol.
23.13.04.1046 sebagai observer lisan dari calon nama guru Anissa Bella Safitri dengan NPM 23.13.14.1078 pada tanggal 21 November tahun 2025. Kemudian pada waktu 13.30. Kemudian topiknya yaitu mengenal artikel ilmiah populer kelas 7. Kemudian pada pengajaran bahasa Indonesia. Pada komponen keterampilan pengenalan kelas, pada prinsip pengenalan kelas, guru sudah menunjukkan sikap hangat dan antusias. Kemudian calon guru juga sudah memberikan tantangan. Kemudian calon guru juga sudah melakukan variasi. Kemudian calon guru juga sudah luas dalam keterampilan mengajar. Kemudian calon guru sudah menanamkan disiplin diri. Kemudian pada pengelolaan penataan ruang kelas, calon guru sudah pengelolaan kelas, meja, kursi, kemudian alat pembelajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan ventilasi dan tata cahaya sudah baik dan sudah dilakukan. Kemudian pada tindakan pengelolaan kelas preventif, calon guru sudah sikap tanggap, perhatian, dan keterlibatan dan lain-lain. Kemudian calon guru sudah memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan pada saat mengajar. Calon guru sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, dan calon guru sudah menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Kemudian pada tindakan represif, calon guru sudah melakukan perubahan tingkah laku dan menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Itu saja observer lisan dari